ya. Pemirsa, terima kasih masih di Risalah Ramadan ya. Insya Allah berkah bermanfaat. Amin. Kita lanjutin ngobrol sama Betul. Kokolim dan nanya-nanya nih pastinya. Kokolim, kadang kan kita bingung ya sebenarnya dosa-dosa seperti apa aja sih yang bisa dimaafkan? Begini. Jadi dosa-dosa yang bisa dimaafkan itu yang tidak bisa dimaafkan itu musyrik, mempersekutukan Allah kan? Nah, betul kan? Pertama kan begitu. Itu sudah, itu kan makanya ada 3 orang yang tempat neraka itu salah satunya satu dosa bunuh diri atau membunuh orang. Yang ketiga keluar dari agama Islam atau murtad. Tadi yang pertama adalah mempersekutukan Allah, musyrik, murtad, lalu membunuh atau bunuh diri, itu nggak boleh. Nah, terus membuka pintu maaf. Allah itu kan maha pemaaf, ya kan? Kenapa sih kita itu mesti minta maaf? Karena manusia itu dituntut agar menjadi manusia yang bermanfaat. Pernah dengar, Ayu Erli pernah dengar dialog nggak? Dialog antara anak ayam sama induknya. Gimana dia? Unik loh itu. Jadi Dialognya gimana? anak ayam ini bertanya kepada induknya. Nah, katanya begini, "Mak," katanya. "Ada apa, Nak?" Kata katanya itu ayam Ayam begitu ya. Betawi ya. Ini ayam ala Betawi gitu ya. Kalau ayam Cinanya hanya. Saya mau tanya deh, Mak, kenapa sih kita ini anak ayam sama manusia kok beda sih, Mak? Kita anak ayam baru baru beranak nih, Mak. Nama kita tetap aja nama anak ayam. Ayam aja ayam. Tapi kalau manusia itu, Mak, begitu udah lahir, jerot, owak, jadi bayi langsung punya nama. Namanya Usman, Lim, Ayu, Erli Andira, Andara, semuanya punya nama kan? Kan namanya beda-beda kan? Kan kalau bayi baru lahir kasih nama ya. Kata maknya begini, ya jelas beda, Nak. Walaupun kita berbeda, Nak, tapi kita bahagia, Nak. Walaupun manusia itu baru lahir, Nak, dia punya nama bermacam-macam. Tapi ingat, Nak, ketika dia sudah mati, namanya cuma satu. M-A-Y-A-T. Mayat. Namanya cuma mayat. Gelarnya cuma almarhum atau almarhumah. Kalau kita, Nak, kita masih hidup, nama kita anak ayam atau ayam. Tetapi kalau kita sudah mati, Nak, kita bermanfaat, Nak. Nama kita banyak, Nak. Ada sate ayam, opor ayam, gulai ayam, ayam penyet, ayam geprek tuh, geprek densu lagi kan. Terus ada ayam rica-rica, ayam kremes, ayam panggang. Pokoknya banyak nama kita, Nak. Jadi kita itu bermanfaat, Nak, ketika kita sudah mati, Nak. Tapi kalau manusia sudah mati, dia sudah nggak bermanfaat. Namanya cuma mayat. Dan tempat kita juga berbeda, Nak. Kalau manusia itu ketika dia sudah mati, walaupun dia tinggal di istana, tinggalnya di mobil mewah, di gedung mewah, di hotel mewah, tetapi kalau dia sudah mati, Nak, tempatnya cuma satu, Kuburan. Kuburan. Tapi kalau kita, Nak, walaupun kita hidup, Nak, kita di kandang ayam, kadang-kadang di bawah mobil kita cuma ditutup di ketangga. Tapi kalau kita sudah mati, Nak, kita nikmat, Nak. Kita ada di restoran, ada di geprek bensu, ada di hotel. Ternyata kita lebih mulia kadang-kadang daripada manusia. Gimana sih kok syaratnya untuk minta maaf yang sah gitu? Apakah memang kayak tadi kata Kokolim harus ketemu, atau sebenarnya melalui media lain sebenarnya juga sudah dimanfaatkan? Minta maaf itu kan yang paling gampang itu pertama kan dari hati nurani. Ada orang minta maaf karena dia gengsi doang kan, tapi hatinya benar-benar tidak minta maaf. Jadi benar, yang tahu kita benar-benar minta maaf itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ciri-ciri orang sudah minta maaf dan ciri-ciri orang yang sudah memaafkan, cuma gampang. Ciri-ciri orang yang memaafkan, dia tidak pernah mengungkitnya lagi. Dia sudah minta maaf, sudah selesai kan, lupakan. Tapi kalau masih dia ungkit-ungkit lagi, tandanya dia belum memaafkan. Dan orang yang memaafkan itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu surat Ali Imran ayat 134. Uiddat lil muttaqin. Jadi sorga itu Allah ciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa itu takut, bukan takut sama istri tua. Takwa itu takut sama Allah. Takutnya berbeda loh. Kalau takut sama seorang raja yang zalim, membuat semakin dekat apa semakin jauh? Jauh kan? Kalau dekat-dekat kan bahaya. Kalau takut sama seekor binatang yang buas, membuat kita semakin dekat apa semakin jauh? Semakin jauh. Tapi kalau kita takut kepada Allah, bukan membuat kita semakin jauh kepada Allah,
tapi semakin justru membuat kita semakin dekat kepada Allah. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu dalam Quran Allah jelaskan dalam surah Ali Imran 134. Siapa orang yang bertakwa itu? Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dia tuh selalu berinfak baik dalam keadaan dia lapang rezekinya maupun dalam keadaan susah, tetap dia berinfak. Begitu ya. Lalu yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Dia bisa menahan emosional dia ketika dia lagi marah. Dia bisa tahan. Karena orang yang marah ini akan muncul kurap, kudis, kutil, sama kuman. Itu orang yang marah-marah begitu. Oh iya. Jadi orang yang marah-marah itu akan muncul apa? Kurap. Apa kurap? Kurang rapi. Oh. Coba kalau lagi emosi sama istri lagi kerja nih, marah-marah. Semua dilempar. Kadang-kadang pakai sendal beda sebelah. Betul nggak? Pasti kurang rapi karena dia emosional. Yang kedua apa? Kurap. Kedua kudis. Kurang disiplin. Oh, kirain kurang apa? Lalu kutil. Apa kutil? Kurang teliti. Oh. Seorang kalau lagi marah-marah pakai baju karena kancingnya di mana, naik sebelah. Betul nggak? Karena dia kurang teliti, karena lagi emosional. Karena emosional itu membuat kita buyar, pasti hilang konsentrasi. Lalu yang keempat ini yang muncul kuman. Apa tuh kok? Kurang iman. Jadi orang yang suka marah-marah itu adalah imannya kurang. Kenapa kurangnya iman? Karena dia tidak beriman kepada Al-Quran tadi. Karena ciri orang yang bertakwa itu adalah wal kaziminal ghaiz. Dia bisa menahan emosional ketika dia lagi marah. Padahal sholatnya rajin. Ibadah puasanya lancar, bagus. Tapi emosinya, jadi tetap, dia bisa berpikiran emosional. Gitu. Terus kalau dia gampang memberikan orang minta maaf, gampang memberikan maaf. Betul kan? Kita masuk apa orang tua nih, kita kan punya anak nih, bisa nahan emosi. Anak kita coret-coret dinding nih, jangan dimarah, dasar kamu, anak kayak anjas marah. Hei, ganteng dong. Ganteng dong. Jangan keluar kata-kata yang tidak baik loh. Ya kan? Ada nggak orang tua ketika lagi emosi kebun Taman Safari keluar, Taman Ragunan keluar. Ya kan? Cuma coret-coret dinding doang loh. Katakan seperti ini, aduh masya Allah anak mama sayang, pinter, anang ning nang ning nang ning nang. Sayang, kalau mau coret-coret itu jangan di dinding sayang, tapi kalau mau coret-coret di mobil papa saja. Gantian yang marah. Itu kiasan loh. Artinya kita tuh memberikan pintu maaf kan, buka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Tuh ya. Jadi Rasulullah itu mengajarkan dalam hal minta maaf ini, pertama itu silman qata'ak, bersilaturahimlah kamu kepada orang yang memutuskan tali silaturahim kepada kamu. Kamu punya musuh nih, ada yang benci nih sama Ayu sama Erli ini kan, datangin silaturahim. Kita maafin saya ya, walaupun kita nggak punya salah, minta maaf. Lalu yang kedua, pesan Rasulullah, wa'fu amman zolamak, maafkanlah kepada orang yang zolim kepada kamu. Jadi kalau ada orang yang jahat kepada kita nih, benci sama kita, datangin. Kita minta maaf, maafkan dia. Kok dihujat di sosmed gitu ya? Tetap walaupun dihujat ya, tetap kita minta maaf. Berikan maaf. Karena Rasulullah itu, subhanallah ya luar biasa. Koko itu masuk Islam sudah 25 tahun. Mas umur saya kok. Hah? Iya, 25 tahun ya? ya. Berarti sudah ABG ya? Ya, ABG dong. ABG, hampir berusia gocap. Oh, jauh. 25 tahun lagi. Satu orang ini deket nih kok. Apa tuh? Kultum dan kumandang azan maghrib. Oh, Karena sudah kita akan maghrib. kembali usai kumandang azan maghrib berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Risalah Ramadan Jak TV.